Hai guys, perkenalkan nama aku Ike Yunita. Hai, perkenalkan nama saya Yuniarti Ratna Santika. Hai, perkenalkan saya Marsyana Syafira Syamrah, biasa dipanggil Caca. Insecure, pasti pernah sih, semua orang pasti pernah, apalagi aku gitu. Aku bisa dibilang termasuk orang yang sering insecure sih. Kalau ditanya pernah apa enggak, pastinya pernah sih, malah sering gitu. Karena kan insecure itu salah satu masalah paling besar bagi setiap orang, gitu sih. Jelas pernah, siapa sih orang yang gak pernah ngerasain insecure? Pasti semua orang juga ngerasain kok. Mungkin banyak hal yang bikin aku insecure. Pertama, ada hal dimana waktu SMP, aku kan emang belum ngerti menjaga diri, merawat diri segala macem ya. Jadi kayak di SMP itu ada perkumpulan kayak misalnya udah yang cantik sama yang cantik, sedangkan yang biasa aja sama biasa aja gitu. Nah, tapi aku nggak masalah dengan hal itu. Yang aku merasa rada gimana tuh di saat perlakuan teman laki-laki aku atau teman-teman aku yang lainnya tuh membedakan gitu loh antara dengan yang good looking dan enggak. Mereka bisa sangat baik terhadap yang good looking, tapi dengan kita mereka bisa seenaknya, mereka bisa menghina kita tanpa berpikir efek kita itu seperti apa gitu loh. Dan terus yang selanjutnya adalah ketika aku bernyanyi. Awal SMP memang aku tidak pernah tahu atau tidak pernah berpikir tentang bernyanyi, tapi sejak SMA aku mulai mengasah bakat aku di bidang bernyanyi, dan di situ insecure aku mulai tumbuh lagi, yang dimana aku ngeliat gila ini penyanyi keren banget gitu. Sedangkan aku mendengar suaraku sendiri kayak gue nggak bisa nyanyi gitu. Padahal banyak banget di luar sana orang yang ngedukung aku di bidang ini, keluarga aku, teman-teman terdekatku gitu loh. Mungkin itu sih insecure yang buat diri aku sendiri. Hal yang membuat saya insecure tuh karena saya kan sekarang lagi berkecimpung di dunia beauty content creator ya. Yang ngebuat saya insecure itu ketika saya ngelihat kemampuan beauty content creator yang lain tuh kok kemampuannya luar biasa gitu. Tapi ketika saya ngelihat kemampuan saya sendiri kok masih di situ-situ aja gitu, kayak stuck aja gitu, kayak gitu sih yang yang buat saya insecure. Hal yang membuat aku insecure diantaranya yaitu dari respon orang lain. Jadi sedikit cerita, waktu awal pandemi itu mungkin karena aku stres, jadi muka aku itu banyak jerawatnya gitu. Nah, awalnya aku biasa aja tuh, ya udahlah ya, antar juga hilang. Pas aku keluar rumah, ketemu sama teman-teman, orang-orang tuh pada kayak ngelihat aku tuh, "Cak, kok kamu jadinya jerawatan sih? Ih, muka kamu kenapa jadinya kok gitu?" Nah, dari respon-respon mereka itu yang tadinya aku ya biasa aja, malah jadi insecure. Gitu sih. Dampak sebenarnya pasti ada sih, apalagi di saat aku nggak percaya diri, di saat aku bener-bener ngerasa ngedown, apalagi ditambah insecure gitu kan. Kayak aku ngerasa aku nggak bisa apa-apa, aku nggak akan bisa kayak mereka gitu loh. Tapi dampaknya kayak dunia ini luas, dunia ini besar banget, kamu bisa ngapain aja gitu. Tapi dengan insecure, aku tuh ngerasa kayak aku menutup diri. Aku menutup diri dari dunia itu yang bener-bener bisa aku show up sebenarnya gitu. Tapi malah aku menutup diri aku sendiri dengan hal insecure itu, dan itu bener-bener jangan sampai kalian juga merasakan hal yang sama kayak aku. Pastinya sih berdampak sih. Kayak ya itu yang tadi saya bilang, saya tuh kayak ngerasa kemampuan saya kurang banget gitu. Terus akhirnya kayak mundur perlahan-lahan, jadi nggak percaya diri sama hasil makeup saya sendiri gitu. Kayak udahlah gitu, nggak usah diupload lah. Toh hasilnya juga gitu-gitu aja gitu tuh. Nah, dampaknya itu kayak cerita aku barusan. Kan biasanya kalau ngumpul sama temen itu diakhiri dengan sesi foto-foto kan. Yang biasanya aku semangat ikut foto, aku jadi kayak ngurungin diri. Nggak deh, nggak jadi foto, nggak ikutan. Aku malu karena muka aku lagi jerawatan gitu. Yang pertama mungkin karena beranjaknya usia, semakin aku kesini semakin aku sadar bahwa selalu kalau kita insecure, kapan kita menjadi seseorang yang lebih baik gitu loh. Semua orang berhak belajar, semua orang berhak menjadikan dirinya lebih baik lagi, termasuk aku gitu kan. Dengan cara apa ya? Sebenarnya aku lebih berkata dengan diri aku sendiri sih, berdialog dengan diri aku sendiri dan bilang hidup ini dilakukan untuk apa ya? Aku ngelakuin hidup ini dengan apa yang aku mau, bukan untuk memuaskan mereka,
Karena kalau kita terus-terusan kayak, kamu tuh kayak gini, kamu tuh harus gini, kapan kita bisa menjadi diri sendiri gitu. Yang ada kita malah memuaskan mereka yang tidak akan pernah ada ujungnya. Kayak gitu. Biasanya kalau saya lagi insecure itu nenangin diri sih di dalam kamar, saya matiin lampu, saya adepin ke tembok gitu. Terus kan kalau misalnya insecure-nya dari sosial media, saya puasa sosial media sih emang nggak lama, hanya beberapa jam, itu tuh efektif banget buat ngurangin rasa insecure-nya saya sih kayak gitu. Cara aku ngadepin rasa insecure itu mengubah insecure jadi bersyukur. Aku tahu mungkin ini kedengarannya klasik banget, tapi kalau dicoba ini bakalan worth it banget sih. Contoh kecilnya kayak gini, misalnya lagi ada jerawat di pipi sebelah kanan kamu. Nah, kamu kan insecure banget tuh, tapi coba diganti bersyukur. Kayak pipi sebelah kanan kamu masih mulus, dahi kamu nggak ada beruntusan, dagu kamu, dan dengan kayak gitu kamu tuh nggak bakalan ngerasain insecure lagi. Udah ketutup insecure kamu tuh, gitu sih. Buat kalian semua yang masih ngerasa insecure, kalian coba ke kaca deh. Lihat siapa yang ada di kaca itu, dia orang yang hebat. Dia yang bisa ngelakuin semua hal. Jangan sampai rasa insecure tuh ngurung kalian gitu. Dan kalian harus bisa mencintai diri kalian sendiri. Karena hidup itu nggak mulu-mulu tentang memuaskan hasrat orang lain. Tapi kalian tidak bisa melakukan apa yang kalian mau. Jadi tetap semangat dan Pesan buat teman-teman yang lagi ngerasain insecure atau mungkin pas kalian lihat video ini lagi merasa insecure-nya luar biasa, saya pengen ngasih pesan ke kalian. Kalian perlu kalian ingat, kalian itu terbaik, kalian itu istimewa, kalian itu the best deh pokoknya buat diri kamu sendiri. Dan kalian juga harus bisa mencintai diri kalian sendiri, mengapresiasi segala apa yang kamu kerjain gitu. Karena siapa lagi yang akan mencintai kamu kalau bukan diri kamu sendiri, kayak gitu sih. Dan tetap semangat, jangan lama-lama insecure-nya. Love you. Jadi gini teman-teman, insecure itu suatu hal yang wajar, nggak apa-apa insecure. Semua orang pernah kok ngerasainnya, kamu nggak sendiri. Terus misalnya ada orang komentar sama kamu, gimana-gimana nggak usah masukin hati, nggak usah didengerin, nggak usah dipikirin. Mereka aja tuh ngomong kayak gitu nggak mikirin bakalan gimana dampaknya ke kamu. Dan ingat, ubah insecure jadi bersyukur. Itu bukan cuma sekedar kata, tapi kalau kamu praktekin, itu dampaknya dahsyat loh. Dan juga ada satu janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, yang kurang lebih begini. Jika kamu bersyukur, maka akan bertambah nikmatnya, dan jika kamu kufur atas nikmatnya, maka azabnya sangat pedih. Gitu sih. Ayo bareng-bareng kita bersyukur. Dadah.